Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Azka Shekil Channel di sini. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu senantiasa sehat ya. Di hari ke-16 Ramadan ini kita akan membahas mengenai hikmah turunnya Al-Quran sesuai urutannya. Seperti apa pembahasannya? Yuk simak rangkumannya. Hikmah turunnya Al-Quran sesuai urutannya. Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan urutan kejadian-kejadian atau petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh Nabi, saat Nabi beraktivitas di waktu itu. Misalnya saat pengangkatan jadi Nabi turun 5 ayat surat Al-Alaq. Selama berkegiatan sebagai Rasul kurang lebih 23 tahun maka bersamaan itu turun ayat. Dahsyatnya Al-Quran diturunkan sesuai kejadian, ketika lengkap tuntas diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan sesuai bimbingan malaikat, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengurutkan urutan ayat yang telah turun itu sesuai dengan urutan baru yang susunannya Allah berikan petunjuk kepada malaikat namanya Taufiki. Maka diurutkanlah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi nanti ada sesuai dengan urutan ayat-ayat turun yang disebut Asbabul Nuzul. Ada yang sudah diurutkan sesuai petunjuk Allah kepada malaikat itu mushaf sekarang yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz, 6236 ayat. Hikmahnya sebagai berikut. 1. Ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Al-Quran. Quran itu jelas ada tengahnya yang ditandai dengan waliyatalatok. Jadi kalau kita baca dari situ ke akhir, atau dari awal ke situ kita tahu itu tengahnya Al-Quran. Dengan itu saja bisa tahu kalau ada ayat yang kurang atau hilang. 2. Urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu berurutan secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah. Al-Baqarah dijelaskan di Ali Imran dan seterusnya sampai dengan An-Nas. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah gak mungkin seperti itu. 3. Yang paling luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kan acak dan gak berurut. Misal Nabi diangkat, Nabi turun surah. Saat mau perang Badar turun ayat. Nabi mengalami perang Uhud turun ayat. Tentang riba turun ayat. Tentang puasa turun ayat. Begitu kemudian selesai diurutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas terjadi tersusun menjadi kurikulum kehidupan, bimbingan hidup. Jadi kalau misal Anda penuntut ilmu keluarkan ayat-ayat ilmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas keluar secara rinci. Makanya kenapa Al-Quran menjadi hudan atau petunjuk, bukan hanya sekedar bacaan. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadanal lazi unzila fihil Qur'an hudal lin nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Demikian penjelasan mengenai hikmah turunnya Al-Quran sesuai urutannya. Semoga bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Yuk berlomba dalam kebaikan selama Ramadan ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.